Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robotik ini berada di MTSN 8 Kediri mulai kapan? Sejak kapan?
pertama kali dirintis untuk ekstrakurikuler robotik di MTSN 8 Kediri itu kita memulai tahun 2020. Jadi mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Kira-kira produk apa yang dihasilkan setelah menjadi ketua literasi? Di literasi setiap tahun mulai hampir 3 tahun ini ya, 2001 itu ada Student Talk Pelajar Kediri. Pemirsa, ini ada satu majalah yang saya lihat ini terbitan dari MTSN 8 Kediri, bukan? Iya. Iya, bisa diceritakan sedikit Ibu tentang lensa Iya. Isinya tulisan Bapak Ibu Guru ada 19 rubrik. Mungkin tips yang bisa kami bagikan untuk rekan-rekan semua sebagai pembina robotik. Yang pertama jelas kita sebagai pembina memberikan teknik tentang robotik itu kepada siswa. Bagaimana teknik merakit dan sebagainya tentang ilmu robotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, apa kabar? Semoga hari ini lagi baik dan lagi sehat saja. Dan saya Ica Asifah kembali hadir untuk bisa mengisi ruang Anda semuanya di program siar Guru Prestasi yang kita bersama dengan Dewan Guru yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini dari MTSN 8 Kediri yang syarat dengan banyak sekali prestasi yang nantinya akan kita coba minta kira-kira apa sih prestasi yang akan mereka tayangkan untuk kita semuanya, dan pastinya itu akan bisa menginspirasi. Baik, kini sudah hadir di studio Bapak Trio Irfan NS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau adalah pembina robotik MTSN 8 Kediri, pemirsa. Kemudian yang kedua adalah Ibu Dr. Dwi Suparti MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ibu ini juga memiliki prestasi yang luar biasa di bidang literasi dan lain sebagainya, yang nantinya akan kita coba ulik kira-kira berada di mana titik fokusnya begitu ya. Baik, terlebih dahulu saya ingin berbicara kepada Pak Trio. Pak Trio, ini saya memanggilnya Pak Irfan atau Pak Tri atau gimana? Pak Trio. Oh, Pak Trio, Ya. begitu ya. Oke, Trio itu berarti berapa Pak? 3 ya? Pas kita bertiga. Baik Pak Trio, prestasi apa saja yang pernah diraih selama ini? Terima kasih Mbak Ica. Alhamdulillah untuk robotik di MTSN 8 Kediri sudah meraih juara nasional. Yang pertama pada tahun 2021 meraih juara 1 Best Design pada MRC Kemenak. Wow, luar yang biasa. dilaksanakan di Bekasi. Yang kedua adalah juara 1 mobil robot tahun 2022 yang dilaksanakan di Yogyakarta. Dan alhamdulillah di Kabupaten Kediri, MTSN 8 Kediri adalah yang pertama untuk menjadi begitu. juara nasional MRC Robotik Kemenak. Jadi Wah, seperti luar itu. biasa ya. Ya. Produk robotnya itu tentang apa Bapak? Biasanya kan ada yang untuk kebersihan lingkungan misalkan saja, atau mungkin untuk edukasi apa begitu? Jadi yang pertama dulu pernah kita sebagai mobil yang pertama dulu adalah robot rancang bangun kaitannya dengan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jadi seperti itu. Yang kemudian untuk yang juara Best Design itu adalah robotik di bidang IoT. IoT? Iya, IoT. Apa itu Bapak IoT? Internet of Thinking. Oh begitu. Jadi robot yang menggunakan jaringan internet. Jadi seperti itu mendapat juara Best Design. Kemudian pada 2002 itu pada kategori mobile robot kita dapat juara 1 juga nasional. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, kepada Ibu Dwi. Ini Ibu Dwi prestasi apa saja yang sudah diraih selama menjadi guru di MTSN 8 Kediri? Ya, yang terbaru menjadi fasilitator daerah. Fasilitator daerah itu biasanya kita sebut sebagai Fasda. Oh begitu. Kemudian apa lagi Ibu sebelumnya? Saya jelaskan dulu untuk Fasda ini. Pertama saya terima kasih kepada Ibu Kepala Madrasah, Bu Dr. Anda Siti Umihani, Magister Pendidikan Islam, yang sudah memberikan dukungan sepenuhnya bagi Bapak Ibu Guru untuk mengembangkan potensi, mengembangkan kompetensinya, sehingga nanti mengajar itu sesuai atau up to date dengan apa yang terjadi saat ini. Kemudian untuk Fasda sendiri itu adalah fasilitator daerah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu programnya Madrasah Reform. Oh begitu. Ya, yang didanai oleh Bank Dunia. Nah, prosesnya untuk menjadi Fasda itu juga tidak mudah. Dari Ibu Umihani saya sudah mendapatkan surat untuk daftar itu, kemudian beliau menyetujui, kemudian saya melengkapi untuk
pendaftarannya. Ke administrasinya Ya, begitu. administrasi. Salah satu diantaranya adalah poin-poin yang terbanyak sebenarnya dari pengurus MGMP. Tapi saat saya daftar tahun 2001 itu, saya justru tidak menjadi pengurus, tetapi menjadi anggota. Iya. Dan Ini langka berarti ya kesempatannya ya. Iya. Tapi Very saya percaya much. diri saja gitu ya, percaya diri saja. Karena apa? Karena bagi saya pengembangan keprofesian berkelanjutan ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Iya. Nah, itu kesempatan emas bagi saya. Apalagi ketika saya cek untuk Kediri itu tidak ada yang daftar. Saat itu. Iya. Iya. Nah, ternyata ketika terakhir pendaftaran itu ada hampir 6.000. 6.000 itu diambil 3.000-an. Saya salah satunya. Oh, luar biasa. Ya, dari bahasa Indonesia, Kabupaten Kediri hanya saya. Gitu. Kemudian setelah itu dinyatakan lolos dan lulus, kemudian saya mengikuti diklat fasilitator daerah di Semarang. Di Surabaya yang pertama. Di Surabaya yang Ya. pertama, oke. Kemudian mendapatkan SK dari Dirjen Pendais. Iya. Kemudian setelah itu bertugas karena salah satu tugas Fasda itu adalah mengikuti pelatihan fasilitator daerah. Yang kedua melatih guru-guru di musyawarah guru mata pelajaran daerahnya masing-masing. Oke. Kenapa waktu itu saya milih Fasda? Karena ada tawaran menjadi Fasprop maupun instruktur nasional. Saya hanya berpikir begini, menjadi Fasda, jadi saya terjun langsung nanti. Dan itu di daerah setempat, iya, di daerah Ibu setempat. berdomisili Iya, ya. kalau Fasprop saya akan Level Jawa Timur levelnya, sudah. Iya, dan itu justru jarang berinteraksi dengan guru karena Fasprop kan melatih Fasda, apalagi Faskin. Faskin itu melatih Fasprop. Ya. Nah, sampai hari ini ternyata yang Fasda itu luar biasa karena kita melatih pokja-pokja yang lolos ya. Kan setiap MGMP itu kan terbentuk pokja. Jadi pokja itu kalau membuat proposal, karena blok grant kan itu, kemudian disetujui dan itu mereka akan memilih siapa fasilitator daerahnya. Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah melatih 9 pokja. Oke, kita akan bahas bagaimana 9 pokja itu dan jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umihani, Kepala MTSN 8 Kediri, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada tim atau kru dari Mimbar TV yang telah berkenan untuk hadir ya ke madrasah kami untuk meliput kegiatan kami ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah wawasan bagi kami, juga kami lebih dikenal oleh masyarakat ya. Ini tentunya kegiatan yang luar biasa ya. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh seluruh madrasah yang ada di Jawa Timur ini, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, sehingga madrasah lebih dikenal oleh masyarakat luas ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kembali hadir untuk Anda semuanya, pemirsa yang ada di rumah. Dan kita masih bersama dengan Ibu Dwi dan Pak Tri yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terkini tentang prestasi mereka berdua. Baik, kepada Pak Tri, ini robotik ini berada di MTSN 8 Kediri mulai kapan? Sejak kapan ini? Terima kasih. Jadi untuk pertama kali dirintis untuk ekstrakurikuler robotik di MTSN 8 Kediri itu kita memulai tahun 2020. Jadi mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi untuk 2020 kita perdana
mengikuti kegiatan MRC di Surabaya itu. Karena itu pengalaman pertama, kita belum beruntung, jadi belum dapat juara. Jadi masih treatment and trial ya. Jadi seperti itu. Kemudian di tahun 2021 kita ngikuti lagi, kemudian alhamdulillah di Bekasi meskipun itu dalam kondisi yang sangat berat, karena pada saat corona itu mungkin jadi ketika kita ke Bekasi kita dan anak-anak itu harus apa itu namanya? Secara online begitu ya? Ya, kita ke sana. Oh, begitu. Jadi anak-anak harus apa namanya itu dirapid dulu. Oh iya betul, di safety betul ya. Terutama Jadi izin orang tua. Dan alhamdulillah ketika kita di Bekasi alhamdulillah dapat juara 1. Kemudian di 2022 alhamdulillah kita juga di Yogyakarta, alhamdulillah kita bisa juara 1 lagi. Kemudian luar biasa. Mohon maaf untuk yang 2023 kegiatan MRC masih bukan kayaknya belum dilaksanakan lagi. Belum dimulai lagi. Mungkin 2024 ini akan segera muncul Pak ya. Kita tunggu informasinya. Iya, dan akan bisa mengikuti lagi MTSN 8 kita. Insya Allah kita akan selalu setia mengikuti. Luar biasa. Untuk Bu Dwi, ini kalau tadi Pak Tri tentang robotiknya sudah mulai bergegas untuk tahun 2024. Dan kita pernah catat ini Bu Dwi sebagai ketua literasi. Nah, ketua literasi di tingkat apa? Kemudian kira-kira produk apa yang dihasilkan setelah menjadi ketua literasi? Ketua literasi tingkat madrasah tentunya. Kemudian produk-produk yang sudah kami hasilkan selain buku siswa kolaborasi dengan kelas unggulan tadi, karena saya kebetulan juga mengajar di kelas unggulan. Di literasi setiap tahun mulai ambil 3 tahun ini ya, 2001 itu ada Student Talk Radar Kediri. Itu adalah Student Talk Radar Kediri. Jadi setiap bulan itu Radar Kediri mengemukakan permasalahan yang up to date untuk kalangan pelajar. Pelajar. Meski awalnya itu tidak hanya tingkat SMP, MTS, SMA, aliyah, tetapi umum. Nah, kemudian karena saya juga mengajar materi menulis, apa salahnya saya ikut bergabung. Dan itu saya tidak tidak hanya 1-2, tetapi seluruh kelas yang saya ajar, ada 4 kelas waktu itu semuanya mengirimkan. Dan alhamdulillah dari mulai pertama kali muncul itu tiap minggu, tiap hari, tiap hari itu muncul tulisan anak-anak. Selalu ada tulisan-tulisannya. Itu disediakan kolom tersendiri atau bagaimana dengan radar itu? Iya, ada kolom sendiri, ada kolom setengah sampai 1 halaman. Dan itu genap tulisan anak-anak yang ada di situ ya? Iya, anak-anak hampir memenuhi, mungkin dari luar tuh hanya 1-2, semuanya MTS 8, SMS 8. Luar biasa. Dan apakah itu juga sampai dengan detik ini? 2024 ini mungkin ada pembaharuan di manajemennya, mungkin ada belum, upgrading tapi ada kabar itu akan dilakukan bulan Juli. Begitu, bisa di-include lagi, itu akan bisa dicoba lagi. Itu juga Mbak, Student Talk itu mengisi waktu anak-anak waktu itu kan pandemi. Betul. Ya, 2020-2021 anak-anak ada pengalaman pandemi, salah satunya adalah apa yang kamu rasakan ketika belajar dalam masa pandemi. Seperti itu. Akhirnya menjadi cerita-cerita pendek dan itu bisa menjadi curahan hatinya anak-anak ketika pandemi aku harus bagaimana begitu kan, pengalamanku seperti apa begitu. Dan ternyata 21, 22, 23 itu hampir tiap bulan anak-anak menjadi juaranya. Oh begitu ya, luar biasa sekali. Nah kalau misalkan saya lihat di sini Bu Dwi ada majalah ya, ini lensa kalau tidak salah begitu. Pemirsa, ini ada satu majalah yang saya lihat ini terbitan dari MTSN 8 Kediri bukan? Iya. Bisa diceritakan sedikit Ibu tentang lensa ini? Alhamdulillah saya dan tim tuh inisiator untuk lensa majalah sekolah ini. Nah mulai 2014. Isinya tulisan Bapak Ibu guru ada 19 rubrik. Begitu. Kemudian 2014 itu kita sekali tidak terbit karena pandemi kemarin. Kemudian pada 2019, 30 Oktober 2019 sudah mendapatkan ISSN dari LIPI Jakarta. Jadi terbitannya ini tiap
1 semester sekali, Mbak Ica. Oh, ini terbitnya 1 semester sekali. Yang pasti itu akan mewakili banyak tulisan-tulisan anak-anak dan juga bisa jadi Dewan Guru juga ikutan menulis begitu ya. Nah, ini sangat menarik sekali pemirsa. Kita akan coba gali bagaimana ini tim redaksinya, kemudian editingnya seperti apa, dan nampaknya ini update-update juga di beritanya ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Guru Prestasi kembali hadir untuk Anda semuanya, pemirsa yang ada di rumah. Dan sekarang kita sudah berada di segmen terakhir dan kita akan coba kembali bertanya kepada Pak Trio. Pak Trio, kira-kira ada tips apa supaya robotik di MTSN 8 Kediri ini bisa sukses dan meraih prestasi? Terima kasih. Jadi mungkin tips yang bisa kami bagikan untuk rekan-rekan semua sebagai pembina robotik. Yang pertama jelas kita sebagai pembina memberikan teknik tentang robotik itu kepada siswa, bagaimana teknik merakit dan sebagainya tentang ilmu robotik. Kemudian yang tak kalah penting itu adalah bagaimana kita itu memberikan motivasi dan semangat supaya anak-anak itu tetap semangat, tetap termotivasi untuk mengikuti kegiatan ekstra robotik. Terus terang untuk kegiatan robotik itu memang mungkin di Kediri itu belum begitu marak juga. Kemudian dalam segi mungkin biaya juga berbeda sehingga membutuhkan usaha atau semangat yang lebih, karena kadang-kadang anak-anak itu kalau beberapa saat mengikuti kegiatan ekstra itu semangatnya agak menurun. Nah itulah sebenarnya sebagai pembina tidak hanya melulu membahas tentang tekniknya, tapi juga bagaimana memotivasi anak, memberikan semangat anak supaya tetap bersemangat, tetap kerja, tetap berusaha supaya telaten dan tidak kendor semangatnya untuk mengikuti kegiatan ekstra robotik, sehingga nanti dengan seperti itu kegiatan pembinaan akan terus berlangsung, sehingga insya Allah dengan seperti itu, dengan berjalannya waktu, insya Allah nanti anak-anak akan juga meraih prestasi. Jadi seperti itu. Bertahan pada pilihannya, begitu ya. Tidak dan jangan sampai ke lain hati. Baik, bicara tentang lain hati nih akhirnya Bu Dwi. Saya melihat di sini berarti ada eksplorasi, ada sedikit mengajak anak-anak untuk menulis begitu ya kan. Ini seperti apa Ibu? Kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan terkait dengan siswa menulis ini? Ya, yang terbaru adalah menulis surat pada Presiden. Itu sebenarnya satu tugas proyek yang intinya adalah pembelajaran bermakna. Sebetulnya itu ya esensinya ya. Bagaimana pembelajaran itu diingat anak karena dia melakukan, ada kesan, kemudian tujuan akhirnya adalah dia memiliki pengalaman, karena pengalaman itu tidak akan pernah mudah dilupakan oleh anak-anak. Nah, salah satunya adalah menulis surat pada Presiden, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Nah, tema itu diambil juga oleh anak-anak karena apa? Pengalaman anak ketika pembelajaran pandemi kemarin, masih itu COVID itu, kemudian kesuksesan Presiden Jokowi menangani COVID-19 dan sudah diakui dunia itu. Nah itu akhirnya digarap oleh anak-anak menjadi satu tema yang intinya di surat itu adalah mengucapkan selamat dan sukses untuk Presiden Jokowi karena sudah berhasil mengatasi COVID itu. Kemudian harapan anak-anak, perkenalan diri anak-anak. Prosesnya Mbak Ica itu, anak-anak saya setelah mendapatkan tema menuliskan di lembar folio, tulis tangan itu. Tangannya sendiri dengan tulis tangan. Saya hanya ngecek saja. Tapi juga saya nilai, ada 3 nilai waktu itu. Kemudian bagaimana anak-anak berproses setelah menulis itu, mereka mengantarkan ke kantor pos, membeli
amplop dan perangkonya. Bagaimana pengalaman anak menuliskan surat, yang itu jarang sekali sekarang dilakukan. Betul, sekarang banyak yang elektrik ya. Iya. Surat elektrik. Masih tulisan tangan, dan ternyata itu dikirimkan di Sekretariat Negara, tidak langsung ke Pak Jokowi dan mendapatkan balasan. Ada di contohnya. Oh begitu ya, wah menarik sekali ini. Ini ada suratnya, mungkin bisa dibantu ditunjukkan Ibu. Ya begini. Jadi ini pemirsa ternyata adalah menjadi salah satu program menulis gitu ya. Ini apa namanya tadi Bu, menulis surat pada Presiden. Menulis surat pada Presiden di Republik Indonesia. Masuk kepada materi apa tadi? Materi menulis surat pembelajaran bermakna. Nah, menulis surat pembelajaran bermakna sebagai tugas proyek. Sebagai tugas proyek. Berarti memang bukan cerpen saja yang ditulis. Ini dia pemirsa, penampakannya ini suratnya seperti itu dan mendapatkan respon positif dari negara juga ya. Artinya menghargai, memberikan reward. Jadi balasan. Ada balasannya juga. Nah, sehingga apa yang diekspresikan anak-anak itu ingin menghargai leadernya, ingin menghargai pemimpinnya, dan pemimpinnya pun memberikan balasan yang positif kepada warganya. Hebat, luar biasa ya. Selain itu apa lagi Ibu? Responnya anak-anak itu antusias gitu. Oh, ternyata nggak mimpi ya, ini betul gitu ya. Iya. Sebenarnya itu juga dari pengalaman juga, setiap ganti presiden itu saya mesti memberi tugas. Oh begitu. Ya, tidak hanya juga, tidak hanya. Oh, pas begitu ada ya. materinya, pas kemudian bagaimana anak-anak itu tadi pembelajaran bermakna, kemudian anak-anak mengalami seperti itu. Sehingga mereka ingin menuangkan dalam bentuk tulisan. Iya. Cuman yang bikin saya penasaran juga sih, kenapa peristiwa COVID yang mereka ingin ambil gitu ya? Apa karena memang tingkat keberhasilan Bapak Presiden kita? Apa seperti itu? Iya, karena anak-anak literasinya juga bagus juga ya, karena kita juga langganan koran, kemudian di pembelajaran sering kita membaca juga ya, baca koran bersama-sama. Iya. Lagi, baik Ibu, kira-kira bagaimana prestasinya sesuai dalam Student Talk Radar Kediri yang tadi juga sudah kita bahas, kemudian siswa menulis itu kira-kira mereka ada boring nggak sih ketika menulis surat itu? Karena tugas proyek ini Mbak Ida, jadi gitu dari ya? mereka, untuk mereka saya hanya memfasilitasi saja. Begitu. Iya. Meskipun di radar itu juga, kan itu secara berkesinambungan ya, ketika Tempo dulu itu nggak ada tingkat, saya kok bosen ya menulis terus begitu. Karena temanya tiap bulan berbeda. Iya. Oh, I see. Luar biasa. Hebat. Baik, Bapak dan Ibu, adakah pesan atau mungkin kira-kira harapannya kepada mereka yang ada di rumah? Monggo disilakan. Pak Tri terlebih dahulu, boleh? Saya. Okay. Pemirsa Mimbar TV, kalau Anda jadi guru, tetaplah belajar. Karena guru yang baik adalah guru pembelajar. Kemudian mengajarlah dengan pembelajaran bermakna, karena pembelajaran bermakna, meskipun dengan sekarang kurikulum merdeka, pembelajaran bermakna itu adalah pembelajaran yang mengetengahkan pengalaman, anak-anak berpengalaman, melakukan. Sebenarnya itulah ruhnya dari kurikulum merdeka. Ya. Betul. Terima kasih Pak Tri, monggo. Terima kasih untuk para pembina robotik. Mungkin sedikit pesan kami yaitu adalah jaga hubungan baik dengan anak-anak. Semua terfokus hanya untuk kepentingan anak-anak. Insya Allah nanti anak-anak akan nyaman dengan kita, anak-anak akan nyaman dengan kegiatan yang kita jalani. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, itulah tadi guru prestasi dari MTSN 8 Kediri yang pastinya ini akan mendapatkan satu tanggapan dari seluruh pemirsa yang ada di rumah. Barangkali ini bisa menjadi satu titik terang, berkreasi, berprestasi itu pasti. Yang jelas adalah bagaimana kita bisa memberikan apapun untuk negara yang itu bisa berguna bagi kita semuanya. Sampai jumpa di program acara selanjutnya. Saya Ica Asifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.